Halo, perkenalkan, nama saya Haris Hasbi, pengawas teknik di Unit Pelaksana Proyek PLN UPP Kalbaktim 3 Samarinda. Unit kami merupakan unit pelaksana di bawah WIP Kalbaktim yang bertanggung jawab dalam pembangunan infrastruktur ketenaga listrikan di wilayah Kalimantan Timur, khususnya area Samarinda. Fokus unit kami saat ini meliputi area Samarinda, Bontang, Sangatta, Maloy, dan juga Tenggarong, Kota Bangun, Melang. Pada 2020 yang lalu, unit kami dibantu dengan PT PLN Pusmanpro berhasil menyelesaikan pekerjaan pembangunan 2 jalur transmisi dengan mengenergize SUTT 150 kV Embalut New Samarinda dan New Samarinda Sambera dengan total 112 tower dan 78 km sirkuit, lebih panjang daripada jarak Manchester ke Liverpool. Dengan selesainya jalur transmisi tersebut, sistem AHK dapat melakukan evakuasi daya ketika pembangkit IPP Kaltim 4 beroperasi, sehingga jalur Embalut, Tengkawang, Harapan Baru dapat beroperasi tanpa kelebihan beban. Selain itu, jalur transmisi tersebut juga membantu meningkatkan keandalan sistem AHK, sehingga bila terjadi gangguan pada jalur tertentu, jalur lainnya dapat membackup penyaluran daya pada sistem. Nah, penyelesaian pembangunan jalur transmisi sendiri dicapai melalui beberapa tahapan kerja dan proses panjang yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari bidang perencanaan, kontraktor pelaksana, pabrikan peralatan, tim pembebasan lahan, konsultan pengawas, warga pemilik lahan, pekerja penebangan, aparat setempat, dan lain sebagainya. Oke, tahap pertama adalah pekerjaan pondasi. Tugas kami sebagai pengawas teknik adalah memastikan lokasi pekerjaan sesuai dengan lahan yang sudah dibebaskan dan tidak keluar dari area patok batas yang telah dipasang. Kemudian, pastikan jenis dan jumlah material pondasi sesuai dengan hasil mix design dari laboratorium. Pastikan pekerjaan telah mendapat izin kerja dari bidang K3. Izin kerja sendiri baru dapat diterbitkan bila APD, rambu K3, serta P3K telah sesuai di lapangan. Kemudian, pastikan setiap pekerjaan diawasi oleh pengawas teknik dan pengawas K3 agar aspek mutu, waktu, biaya dapat dijaga dan dampak resiko dapat dikendalikan. Sebelum dimulai, pastikan juga agar tipe dan ukuran pondasi sesuai dengan dokumen pondasi schedule serta approval drawing dari bagian perencanaan. Pada saat dikerjakan, pastikan metode kerja sesuai dengan syarat teknis pada kontrak. Terakhir, setiap selesai pengecoran, setting stub harus diukur kembali dan harus sesuai dengan ukuran pabrikan tower. Tahap kedua adalah pekerjaan erection. Tahap ini merupakan tahap pendirian tower. Sebelum dimulai, pastikan umur beton pondasi sudah mencukupi. Berikutnya, pastikan agar kualitas beton hasil pengecoran sesuai dengan spek kontrak mengacu hasil uji beton dari laboratorium. Pastikan juga material tower sudah onsite dan lengkap. Sebelum dimulai, pastikan izin kerjanya sudah terbit dan pekerjanya sudah tersertifikasi. Pastikan juga agar pekerjaan diawasi oleh pengawas teknik dan pengawas K3. Karena pekerjaan ini masuk dalam kategori yang risiko tinggi, maka tidak disarankan bila dilaksanakan di malam hari maupun ketika cuaca hujan. Terakhir, pastikan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan metode kerja dan approval drawing. Tahap ketiga ialah pekerjaan stringing. Pada tahap ini dilakukan penarikan konduktor pada seluruh tower. Sebelum dimulai, pastikan seluruh tower sudah berdiri serta terpasang dengan benar dan kuat. Pastikan juga agar material konduktor sudah onsite. Pastikan rencana penarikan sudah sesuai. Pastikan string set dan montage roll telah terpasang pada tiap tower. Pastikan kapasitas mesin stringing sesuai dengan jenis konduktor yang akan ditarik. Sebelum dimulai penarikan, seluruh area stringing di bawah konduktor harus sudah ditebang, dan area jalanan maupun perumahan harus sudah terpasang steger.
Serupa dengan tahapan-tahapan pekerjaan sebelumnya, pekerjaan stringing juga harus mendapatkan izin kerja, memiliki pekerjaan yang bersertifikasi, dan diawasi oleh pengawas teknik serta pengawas K3. Setelah proses penarikan konduktor, proses berikutnya adalah pekerjaan sagging dan clamping, kemudian pemasangan aksesoris. Tahap keempat ialah pekerjaan commissioning. Tahap ini merupakan tahap pengujian akhir agar izin beroperasi dapat diterbitkan. Tahap ini melibatkan unit sertifikasi, unit pengusahaan, dan kontraktor penyedia jasa. Rangkaian aktivitas commissioning adalah pelaksanaan pengujian grounding. Pastikan agar hasil nilai ujinya sesuai dengan standar. Pelaksanaan final check untuk memeriksa seluruh kelengkapan tower, dari bagian terbawah hingga komponen teratas, bersama dengan seluruh pihak yang terkait. Kelengkapan yang diperiksa adalah grounding, anti-climbing, danger plate, lock nut, arching horn, insulator, baut cycle, pin dan clamp, spacer damper, armor rod, jumper GSW, dan lainnya. Setelah semuanya lengkap dan aman, barulah dilakukan pengujian tahanan isolasi untuk memastikan area konduktor aman. Berikutnya adalah pengujian impedansi yang akan menjadi nilai parameter proteksi utama transmisi ketika beroperasi nanti. Tahap kelima, energize. Setelah tahapan-tahapan sebelumnya selesai dilaksanakan dan sudah diverifikasi oleh sertifikator, maka sertifikator akan menerbitkan surat RLB sebagai tanda bahwa transmisi siap di-energize. Surat RLB tadi menjadi acuan bagi unit pengusahaan dalam menerbitkan SOP, sehingga manuver energize dapat segera dieksekusi. Tahap terakhir, penerbitan SLO sebagai syarat agar transmisi dapat dioperasikan normal ke dalam sistem. Langkah pertama ialah pengujian termovisi dan kebisingan, bertujuan untuk mengetahui kondisi transmisi selama proses energize berlangsung. Berikutnya ialah pencatatan pembebanan. Dilakukan di gardu induk untuk mengetahui kesesuaian nilai beban yang tercatat pada main protection, BCU, serta HMI. Terakhir ialah kelengkapan dokumen administratif dan hasil uji commissioning. Seluruh dokumen tersebut kemudian diverifikasi oleh sertifikator. Bila telah lengkap, maka akan diverifikasi selanjutnya oleh DJK yang berwenang dalam menerbitkan SLO. Bila telah terverifikasi dengan benar dan lengkap, maka SLO akan terbit dan transmisi sudah siap dioperasikan ke dalam sistem. Itulah tadi seluruh rangkaian pekerjaan yang harus dilalui dalam menyelesaikan pembangunan transmisi, sehingga listrik dapat teraliri hingga ke rumah-rumah kita.